Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rangga Syaputra Wahyudi dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas yang telah saya kerjakan, yaitu tentang virus. Lebih spesifiknya itu virus corona. Yang pertama, pengenalan tentang virus, yaitu ciri-ciri virus. Virus dapat dikristalkan. Ia tidak dapat membelah diri secara mandiri. Virus hidup di inang tertentu, seperti mikroorganisme, tumbuhan, hewan, dan bisa juga manusia. Tetapi jika inangnya mati, maka virus juga akan mati. Lalu bentuk virus. Bentuk virus itu ada berbagai macam, yaitu contoh-contohnya adalah bentuk T, bakteriofag, virus bakteriofag, oval, bulat, silindris, dan lain-lain. Nah, di sini ada struktur virus. Yang pertama ini kepala, lalu leher, dan ekor. Di kepala itu, di luarnya ada kapsid. Dan di dalam kepala ini ada yang ini itu asam nukleat, yang nantinya akan diinjeksikan ke dalam inang. Lalu ada ekor, dan di sini jarum penusuk, fungsinya untuk merobek membran si inang untuk memasukkan asam nukleatnya. Nah, ini lempeng dasarnya. Lalu cara hidup virus. Virus itu hidup di inang tertentu, jadi tidak sembarangan virus tertentu hidup di semua inang, tidak bisa. Inangnya tadi bisa berupa tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Lalu perkembangan virus bisa dengan dua fase, yaitu litik ataupun lisogenik. Yang pertama litik, ada absorpsi, yaitu jadi virus menempel pada inang. Lalu penetrasi, si virus memasukkan asam nukleatnya ke dalam inang itu. Lalu fase replikasi dan sintesis, dia memperbanyak, fago-fagonya memperbanyak di dalam inangnya. Perakitan, fase perakitan itu si virusnya merakit seperti bagian kepalanya, ekornya, lehernya. Lalu lisis, setelah fago-fago jadi banyak, inang akan pecah dan virus-virus akan keluar. Lalu lisogenik, seperti sama saja seperti tadi, absorpsi, penetrasi, penggabungan, dan replikasi. Klasifikasi virus itu berdasarkan jenis asam nukleatnya, bentuknya, strukturnya, cara penyebarannya, dan yang lain-lain. Nah, penyakit apa sih yang disebabkan virus? Salah satunya itu AIDS, SARS, MERS, dan Corona. Lalu ada tetelo juga, TMV, dan lain-lain. Nah, sekarang saya masuk ke pengenalan virus corona. Latar belakangnya, virus corona adalah virus yang menyerang pernapasan, yang dapat ditularkan oleh kontak sesama manusia seperti bersin dan batuk. Lalu air liurnya atau lendirnya terhirup oleh manusia lainnya dan masuk ke paru-paru, bisa menyebabkan sesak nafas, gangguan hati, dan kematian. Lalu penyebab virus corona didiagnosa sih dari hewan kelelawar di Wuhan. Cara penyebarannya itu melalui kontak sesama manusia seperti salaman, manusia batuk lalu terhirup oleh yang lainnya, bernapas. Nah, pencegahannya ini sering-seringlah cuci tangan, tidak berkontakan langsung dengan orang yang sakit, dan menggunakan masker. Lalu pengenalan protokol penanganan virus corona. Jadi dinas pendidikannya itu melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk mengetahui rencana seperti membuat sarana-sarana untuk seperti wastafel untuk cuci tangan, lalu menginstruksi warga untuk hidup bersih. Nah, menanggapinya itu jangan panik tetapi tetap waspada dan melakukan
hidup sehat. Cara penanganan sakitnya itu ikuti etika dalam batuk dan bersin. Jadi tidak sembarangan deket-deket orang langsung batuk. Lalu mengikuti instruksi dokter. Nah, yang tadi saya bilang cara hidup sehat itu seperti rajin cuci tangan, rajin mandi, dan yang lainnya. Lalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya, olah sampah menjadi kompos, dan kerja bakti. Cara menjaga kesehatan itu rutin olahraga dan makan makanan yang bergizi. Nah, di sini saya telah membuat poster tentang pencegahan dari virus corona. Yang tadi sudah saya bilang, cuci tangan dengan benar, lalu gunakan masker saat batuk dan pilek. Lalu saat sakit, segeralah ke rumah sakit, ikuti instruksi dokter. Jangan lupa perbanyak makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah. Jangan mengkonsumsi hewan-hewan yang berpotensi terkena virus corona. Lalu rajin olahraga dan jangan lupa istirahat yang cukup. Sekiranya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.